Orang ketika misalnya mau mencari sebuah konten, mereka pengen kualitas hidupnya meningkat. Salam mas bro dan mbak bro, bosen gak? Males gak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita gak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini, itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Selanjutnya, nomor 12. Senjata terakhir, perjanjian, kemudahan, dan rasa nyaman. Pasti mas bro dan mbak bro misalnya kalau membuat konten, kita pengen si pembaca konten kita itu membaca bukan karena merasa kasihan dong. Oke. Tapi kita ingin menjalin hubungan sama mereka. Kita pengen mereka itu menjadi temannya kita. Oke, jelas. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana kita berharap mereka supaya menjadi temannya kita, kenapa tadi ada konteks di sini supaya kenapa orang membaca konten kita karena mereka merasa kasihan? Karena harus kita sadari sih, banyak banget kita ketika misalnya share ke teman di grup WhatsApp atau di dimanapun kayak tolong baca dong kayak gitu. Ya sebenarnya kalau kita cuma sekedar berteman dengan minta sekali dua kali nggak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau terus-terusan mereka pasti akan merasa terganggu kayak gitu mas bro dan mbak bro. Makanya usahakan ketika kita misalnya membuat, kita memberikan manfaat di dalamnya. Dan bagaimana memberikan manfaat supaya si pembaca yang kita nggak tahu sama sekali, kita ketika share di media sosial, di internet, dimanapun, bagaimana mereka bisa menjadi teman kita lewat konten yang kita buat. Maka usahakan kita mengerti gitu. Ketika orang membaca sebuah konten, sebenarnya yang nggak disadari, setiap orang yang membaca sebuah konten, mereka pengen hidup mereka yang lebih baik. Mereka pengen ningkatin kualitas hidupnya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Contoh, orang-orang yang lagi punya jerawat, ketika mereka mencari cara menghilangkan jerawat, berarti mereka ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya dari secara penampilan jerawat mereka berkurang. Oke? Selanjutnya, kalau orang mencari cara untuk berenang, berarti mereka ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mereka mampu berenang. Jelas? Kalau kita misalnya ngomongin sebuah website traffic, bagaimana kenapa orang mencari cara untuk menaikkan traffic yang mereka ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya trafficnya mereka di websitenya semakin tinggi, mereka penghasilannya bertambah, pembacanya bertambah, berarti traffic sama dengan profit, meningkatkan kualitas hidup mereka secara finansial juga. Jadi usahakan selain tadi kita memberikan manfaat, membuat judul yang menarik, teroptimasi dan segala macam, lupakan misalnya semua itu, mengerti satu hal. Jadi ketika kita membuat konten, pastikan kita mengerti kualitas hidupnya mereka meningkat atau enggak dengan konten yang kita buat. Nah, beberapa hal yang bisa kita jadikan contoh adalah menjanjikan hal yang diinginkan tanpa hal yang dibenci. Contoh misalnya, tips sukses menjual produk tanpa harus bertatap muka dengan pembeli. Kalau mas bro dan mbak bro pernah ngalami jual barang, atau misalnya kalian pernah danusan gitu, menjadi dana usaha ketika kalian punya panitia di kampus, kita pengen tuh dana kita bertambah, tapi selalu mikir dua kali, susah, takut, segan untuk ketemu dengan pembeli. Nah, judul ini bisa menjadi contoh gitu. Tips sukses menjual produk tanpa harus bertatap muka dengan pembeli. Selanjutnya, menjanjikan hal yang diinginkan dengan durasi spesifik. Misalnya, kita pengen mengembangkan strategi bisnis secara online dalam 30 hari. Jadi kita ngerti, oke, berarti saya bisa mengembangkan strategi bisnis saya ini dalam 30 hari. Oh, jelas nih, dalam 30 hari apa yang harus dilakukan? Kayak gitu. Dalam 30 hari jelas profit yang akan didapatkan. Selanjutnya, menjanjikan hal yang diinginkan dengan hasil yang spesifik. Kita tahu orang ingin mendapatkan penghasilan, tapi penghasilannya naik berapa persen gitu. Jadi usahakan kita bisa buat judul contoh, cara meningkatkan pendapatan bulanan hingga 72%. Jadi jelas, pendapatan penghasilan, tingkat persentasinya 72%. Untuk membuat judul seperti nomor 3 ini terbilang sulit sih. Jadi kalau misalnya kita belum sampai ke titik itu, kita bisa mempraktekkan untuk contoh yang nomor 1 ini dan juga yang nomor 2. Selanjutnya nomor 4. Kalau kita sudah mengerti 1, 2, dan 3, kita bisa mempraktekkan dalam
hal yang keempat ini. Kita bisa gabungkan semua contoh judul-judul di atas menjadi satu judul yang menarik. Contoh, ini beberapa judul yang dipraktekkan sama lagi-lagi Mas Bro Darmawan di Panduan Im. Dia bisa membuat contoh begini: meningkatkan pengunjung website hingga 319%. Oke. Meningkatkan pengunjung website hingga 319% dalam 60 hari tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi kalau misalnya kita nggak punya dana, kita bisa menaikkan misalnya berapapun pengunjung website kita sekarang. Anggaplah misalnya cuma 10 per hari. Kalau kita bisa mau menaikkan 300%, berarti sudah berapa tuh? Kita bisa meningkatkan persentase sampai 390%. Nah, jadi sebegitu besar potensi yang bisa kita dapatkan tadi kalau kita bisa memberikan nilai yang meningkatkan kualitas hidup si pembaca. Selanjutnya, karena sangat mudah untuk diterapkan, gunakan tips nomor 9 ini. Kalau bingung ketika ingin pakai tips nomor 2 dan nomor 8. Misalnya kita punya banyak tips yang pengen kita terapkan, tapi kita merasa tips-tips yang banyak itu cuma satu yang mudah untuk dilakukan oleh pemula misalnya. Maka tipe judul yang bawah ini kita bisa terapkan. Itu penjelasan untuk yang nomor 12 tadi. Kita masuk ke dua yang terakhir. Sekarang 13. Selalu buat minimal 5 judul untuk mengeluarkan kreativitas. Buat kita-kekitaan sendiri ini sebenarnya satu cara yang gampang sih, tapi kita nggak menerapkannya dalam satu hari yang sama. Misalnya dalam judul hari ini kita membahas tentang praktekkan 14 hal ini untuk membuat judul dan konten yang bisa menarik 800 pembaca dalam satu hari. Sebenarnya judul ini sudah judul yang ketiga, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Kalau nggak salah awalnya judulnya adalah 14 prinsip untuk menarik pembaca. Terus yang kedua 14 pilar untuk menarik pembaca dalam 1 jam. Iya, kalau nggak salah itu judulnya. Sampai akhirnya kita rubah menjadi seperti ini. Praktekin 14 hal ini untuk membuat judul dan konten yang menarik minimal 800 pembaca dalam satu hari. Kalau misalnya Mas Bro dan Mbak Bro sekalian nggak bisa langsung menerapkannya dalam waktu yang sama, misalnya dalam 5 menit ke depan Mas Bro dan Mbak Bro menyediakan 5 judul, nanti tinggal dipilih mana yang mau dipakai. Gak apa-apa, itu bisa diterapkan juga. Tapi bisa juga dengan yang kita terapkan, gak apa-apa. Kalian buat saja dulu gitu, buat saja judul yang menurut kalian menarik. Gak apa-apa kalau misalnya seminggu, 1 bulan, atau satu tahun kalian, ini kok judulnya kayak gini, kok jelek kayak gitu. Gak apa-apa, langsung ubah aja kayak gitu. Itu kenapa di dalam kursus SEO gratis yang disediain ke kitaan, dalam pertemuan pertama kita buat perkenalan, pertemuan kedua kita ngomongin kata kunci, ketiga kita ngomongin konten, pertemuan keempat kita ngomongin share, di pertemuan kelima kita justru ada pertemuan evaluasi. Sebenarnya bukan sekedar evaluasi untuk kursus SEO gratis yang sebelumnya gitu, tapi evaluasi untuk secara kata kunci, secara konten, secara share, sebenarnya kita sudah melakukan hal tepat enggak sih gitu. Nah, itu juga berlaku evaluasi dalam kita membuat judul. Dalam beberapa waktu ke depan kita bisa lihat judul-judul kita yang di belakang, oh judul ini masih menarik nggak sih menurut kita, kayak gitu. Itu yang bisa kita terapkan mengenai ini nomor 13, buat minimal 5 judul untuk mengeluarkan kreativitas. Selanjutnya yang terakhir, buat tulisan yang mengajak. Beda-beda tipis antara judul nomor 14 ini tadi dengan pembahasan kita tadi mengenai bagaimana membangkitkan perasaan, bagaimana membuat si pembaca itu merasa terlibat begitu. Tapi yang bisa kita terapkan di sini adalah untuk bagian ini terbilang susah untuk kita jelaskan secara gamblang. Tapi kalau misalnya kita jelaskan manfaatnya dulu ya. Kalau misalnya kita ingin menyediakan website untuk jualan, cara mengajak ini bisa kita pakai supaya orang misalnya membeli produk yang kita punya. Kalau kita misalnya punya website untuk jualan produk, atau kita pengen orang mendownload ebook yang kita punya, atau kita pengen orang untuk memakai jasa yang kita punya, dengan tulisan yang mengajak kita bisa mengarahkan orang supaya membeli atau gabung ke dalam membeli produk yang kita punya atau gabung ke dalam member yang kita punya. Sebenarnya nggak usah dibuat ribet. Buat sederhananya gini, kalau kita misalnya pengen ngajak seorang teman untuk ikut sama kita, misalnya ke sebuah perjalanan atau ikut supaya datang ke rumah kita
untuk makan masakan dari yang sudah kita buat gitu, ya ucapkan saja kata mengajak. Jadi kalau kita misalnya membuat sebuah konten, ya buat aja kata-kata yang mengajak, ayo mari kita coba kayak gitu. Misalnya judul sederhana yang bisa kita terapkan dalam hal ini, misalnya kita lagi ngomongin cara menaikkan traffic website, ya udah nggak usah dibuat yang ribet-ribet, tinggal buat ayo kita coba 14 cara menaikkan traffic website. Nah, kata ayo kita coba ini sudah menjadi kalimat, menjadi tulisan yang mengajak supaya orang untuk mencoba cara menaikkan traffic website kayak gitu. Tapi sebenarnya yang harus Mas Bro dan Mbak Bro ngerti, pembahasan nomor 14 ini sebenarnya sudah pembahasan yang terbilang levelnya sudah menengah atau sudah terbilang untuk level yang mahir kayak gitu. Tapi ini proses yang bisa dipelajari terus sih. Sebenarnya nanti ketika Mas Bro dan Mbak Bro semakin banyak membuat sebuah judul, membuat sebuah konten, Mas Bro dan Mbak Bro akan mengerti sebenarnya ternyata untuk membuat sebuah konten itu akan semakin sederhana, akan semakin menarik sebenarnya. Kayak contoh kita saat ini kita ngomongin tulisan yang mengajak. Oke, tulisan yang mengajak. Tulisan yang mengajak itu kayak gimana gitu. Padahal tadi kita bilang, ya gimana kita setiap hari pengen pergi ke warung, kita pengen pergi jalan-jalan, kita pengen pergi kemanapun, ya tinggal ngomong aja ke teman, yuk temenin aku bentar yuk, sudah selesai kayak gitu. Nah begitu juga ketika kita membuat sebuah konten, ya sampaikan saja apa yang menjadi isi dari hati pemikiran kita supaya orang mau diajak kayak gitu. Pakai kata-kata yang mewakili itu saja. Nah kurang lebih itu dia Mas Bro dan Mbak Bro sekalian penjelasan kita hari ini mengenai 14 hal yang bisa kita praktekin supaya judul yang kita punya itu bisa menarik. Sampai tadi kita sudah tunjukin trafficnya 800 pembaca di dalam satu hari. Nah sambil kita menunggu trafficnya terbuka untuk menunjukkan bagaimana tingkat keberhasilannya itu, sebenarnya untuk 14 tipe judul di atas, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian itu nggak bisa menerapkan semuanya di dalam satu judul, di dalam satu topik. Jadi kita bisa pakai cara A, cara B, cara C. Kita bisa pakai cara nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai cara nomor 14 tadi di dalam banyak tipe judul. Dipraktekkan saja dari tipe-tipe judul-judul yang ada di atas tadi, entah nomor 14, entah nomor 12 atau nomor berapapun, kan nanti kalian bisa gabung-gabungkan sampai nanti target kalian untuk bisa mendapatkan ratusan pembaca dalam satu hari itu bisa tercapai kayak gitu. Nah, kalau kita misalnya melihat traffic yang kita punya di kekitaan ini kan baru 700-an gitu. Kok kita dengan pede untuk membuat tulisan seperti ini, memberikan tips-tips seperti ini? Kan banyak orang di luar sana yang punya traffic yang sudah jutaan, ribuan, puluhan ribu misalnya, jauh lebih banyak daripada yang kita punya. Kenapa kita mau membuat ini? Nah, awalnya kita membuat website ini Mas Bro dan Mbak Bro sekalian itu dari trafficnya 0. Dan kita kesulitan banget karena gak banyak website yang mau ngasih tahu bagaimana caranya gitu. Kalaupun ternyata ada cara yang lebih baik dari cara yang kita punya ini, ya gak masalah kayak gitu. Atau nanti ada website yang merasa tips yang kita buat ini ternyata gak lebih baik dengan yang mereka punya, buat kita gak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ya kita sendiri mau share ke teman-teman. Jadi siapapun Mas Bro dan Mbak Bro di luar sana yang merasa bisa membuat sebuah tips apapun dengan konten apapun, jangan merasa ragu gitu. Ada orang yang merasa lebih baik, pasti banyak orang yang lebih baik di luar sana, tapi nggak ada orang yang lebih baik di luar sana yang ternyata mau nge-share ilmu yang mereka punya gitu. Jadi jangan ragu untuk membuat sebuah konten yang kalian rasa bermanfaat untuk siapapun yang ada di luar sana. Kurang lebih begitu Mas Bro yang bisa kita share untuk hari ini. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, enggak usah berlangganan. Terima kasih. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.